Orang-orang yang sudah terikat dengan dunia, di depan mata ada kedoliman, diacu tak acu. Sekitar Palestina, Arab di Palestina, mana ada satu rudal sampai Palestina. Justru mereka sekarang ada perjanjian Abraham, perjanjian Timur Tengah baru. Dan perjanjiannya dengan siapa? Dengan rajanya kedoliman pada zaman ini. Siapa? Amerika, Israel. Zionis Amerika dan Israel raja kedoliman sekarang. Kalau kita menanyakan adalah Yazid zaman sekarang yang mereka. Dan ini karena dunia semua. Kita harus pahami itu. Karena dunia semua. Negara-negara Arab yang tidak mau sampai mau buka yang kemarin sempat viral itu, mau buka masjid tidak bisa membuka untuk blokade masukkan bantuan karena takut sama sang raja kedoliman ini, Amerika dan Israel. Takut mereka. Takut apa? Kekuasaannya hilang, ketenteramannya hilang. Padahal ketika saudaranya didolimi, kita harus membantu. Muslim itu sudah jelas itu. Nama yang saudara kita harus bantu. Ketika tetangga kita, saudara kita didolimi, kita harus bantu. Tapi karena hubbud dunya, mereka tidak mau bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa alal arwahi allati hallat bi finaik. Alaika minna salamullahi abada ma bakina wa baki al-lail wa nahar. Wa la ja'alahu Allah akhir ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala aulad al-Husain wa ala ashab al-Husain. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis faghithni fala takilni bi nafsi tarfata aini abada wa aslih li sya'ni kullahu. Rabb, kita bisa memahami mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Ikhwan wa akhwat, pada kesempatan kali ini Al-Faqir ingin sedikit membahas tentang kehidupan dan kematian di dunia ini. Kita manusia banyak yang sudah lalai tentang kehidupan dan kematian dalam dunia ini. Sehingga batasan-batasan yang tidak seharusnya dilampaui oleh seorang manusia, dia lampaui. Seperti hanya syariat yang Allah turunkan, dia lampaui. Karena dia sudah lupa terhadap apa kehidupan dan kematian di dunia ini. Kehidupan dan kematian di dunia ini ada sebuah tujuan. Dan itu tercatat dalam Al-Quran. Di surat Al-Mulk ayat kedua. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian serta kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Dan Allah yang Maha Aziz, yang Maha Mulia dan Maha Pengampun, Ghafur. Berarti tujuan kita di dunia ini ahsanu amala, melakukan yang terbaik. Ini tujuan kematian maupun kehidupan di dunia ini. Dan ini yang banyak orang lupa. Di ayat ini ahsan, bukan aktsar. Orang terkadang dia banyak melakukan sesuatu tanpa ada kualitas dalam sesuatu itu.
Dia banyak sholat, tapi tidak khusyuk. Dan itu masih kalah sama orang yang dia sholat fardu, tapi dia khusyuk. Dia lakukan sholat 5 waktu dengan khusyuk sama orang yang dia banyak sholat tapi tidak khusyuk. Masih lebih berat yang sholat 5 waktu tapi dalam keadaan khusyuk. Karena sesuai dengan ayat ini, ahsanu amalan laysa aktsar. Bukan paling banyak kerjaan yang banyak, bukan. Tapi dalam ayat ini ahsanu amalan. Di tafsir Mizan dijelaskan tentang hidup. Arti hidup. Hidup itu apa? Dijelaskan di situ bahwasanya al-haya kaunu syai' bihaitsu yash'ur wa yurid. Hidup itu adalah di mana kondisi kita merasakan dan berkehendak. Itu hidup. Ketika dua unsur ini ada, berarti kita sudah hidup. Itu makna hidup. Bagaimana dengan makna kematian? Al-maut. Mati itu apa? Kalau dalam tafsir itu ada mudzalik. Artinya dia tidak memiliki rasa yash'ur wala yurid. Dia tidak memiliki rasa merasa, tidak memiliki keinginan. Nah, itu orang mati. Dinyatakan seperti orang mati itu ketika dia tidak merasakan maupun tidak berkehendak. Itu orang mati. Dan kehidupan dan kematian itu satu di dunia ini. Setiap makhluk yang hidup pasti akan mati. Nafsin dha'iqatul maut, kita sudah pasti tahu itu. Cuma terkadang orang menghilangkan kematian, dia merasa bahwasanya kematian itu tidak ada. Tidak, itu jadi satu. Kalau makhluk hidup itu sudah hidup, dia bernafas dan dia sudah yash'ur wa yurid, dia memiliki rasa maupun memiliki kehendak dan dia sudah hidup, dia harus bersiap untuk mati. Karena haya itu paketnya kematian. Ketika ditanya, mana kalau kita semua lihat ditanyakan, banyak bilang ketika sudah mati sudah hilang. Tidak. Mati itu, dikasih contoh, mati itu seperti orang yang buta. Arti definisi buta itu apa? Nah, ketika ketidakadaan penglihatan, maka dibilang buta. Tidak melihat, dibilang buta. Karena tidak mampuan untuk melihat, maka disebut buta. Atau gelap. Gelap itu apa? Gelap itu ketidakadaan cahaya, maka disebut gelap. Sama seperti kematian. Kematian apa? Kematian adalah ketidakadaan rasa maupun kehendak, maka disebut dengan kematian. Lalu bagaimana kita hidup di dunia ini? Ini yang kadang kita lupa. Kehidupan di dunia ini apa? Ini yang kita lupa. Tantangan bahwasanya kehidupan ini sangat mengerikan. Kehidupan dunia ini sangat mengerikan kalau kita tidak mampu untuk melewati ini. Kadang kita naik atau turun. Kadang ibadah kita naik atau turun. Kita tidak merasakan itu. Kita merasakan kadang kita turun terus. Turun tanpa ada keimanan yang naik dari diri kita. Karena lupa terhadap kengerian daripada dunia ini. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia. Kehidupan dunia itu seperti apa? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun bil amwal wal aulad." Ketahuilah bahwasanya apa? Bahwasanya kehidupan dunia itu satu, la'ibu, bermain. Bermain-main aja dunia ini. Walahu, sanda gurau. Wazinatun, hiasan. Watafakhurun bainakum, saling berbangga di antara kalian.
wa takatsurun fil amwal wal aulad, dan banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Ini sifat daripada dunia yang dipaparkan dalam Al-Quran. Sebagian mufassir membagi waktu kehidupan ini menjadi 5 fase, 5 tingkatan. Setiap tingkatan ada 8 tahun. Setiap tingkatan ada 8 tahun. Tahun pertama dari 1 sampai umur 8 tahun, seorang manusia itu hanya bermain aja. Dan sesuai sama yang sekarang kan, anak kecil dari umur 1 sampai 8 tahun yang bermain aja. Tidak ada keseriusan. 8 tahun kedua, 8 tahun kedua artinya dari 9 tahun sampai ke 16 tahun, itulah hun. Dia sanda gurau, cuma sudah bisa berinteraksi sama teman-temannya. Tidak ada keseriusan juga masih. Dari 17 tahun ke 24 tahun, nah ini sudah mulai. Manusia itu sudah mulai senang berhias. Laki wala perempuan. Laki dan perempuan senang berhias sudah. Senang sama yang keindahan itu sudah senang. Dari umur 17 sampai 24. Itu fasenya kayak gitu sudah. Kalau bahasanya sekarang pubertas, ya itu. Itu naluri manusia. Setelah itu dari 25 sampai 32, manusia itu nalurianya tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga. Dan itu terjadi juga itu. Saling berbangga-bangga. Ada dia punya satu, banggakan ke yang lain atau sebagainya. Itu masa-masa berbangga-bangga itu dari umur 25 sampai umur 32. Dan fase terakhir itu 33 sampai umur 40, itu sudah takatsurun fil amwal wal aulad. Banyak-banyakan harta dan banyak-banyakan anak. Ini sifat dunia. Jikalau manusia tidak bisa membatasi naluriah yang 4 ini atau 5 ini, fase ini, tidak bisa membatasi ini, sampai meninggal dia akan terbelenggu oleh dunia. Sampai meninggal kita akan tetap terkekang oleh dunia. Kita akan terikat oleh dunia. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan resep agar bagaimana kita bisa menghadapi dunia yang sebegitu mengerikan ini. Di dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa, ini resepnya, barang siapa yang beramal saleh min dzakarin aw unsa, dari seorang laki-laki maupun perempuan, wa mu'minun, ya, dan dia seorang mukmin. Kalau di Indana mukmin termasuk berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan menghidupkan dia kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan kami akan memberikan mereka balasan ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada yang mereka lakukan. Kunci untuk menghadapi dunia ini yang sebegitu mengerikan ini adalah kita beramal soleh. Akan tetapi amal soleh itu dihasilkan dari keimanan. Artinya kalau kita mau beramal soleh, keimanan kita harus dipupuk dulu sehingga apa? Muncul yang namanya amal soleh tersebut. Ketika amal soleh ini muncul, hayatan thayyibah di depan mata. Kehidupannya baik sudah ada di depan mata kita. Ketika kita sudah mampu untuk beriman kepada Allah dengan sebaik-baiknya keimanan, maka akan menghasilkan sebuah amal yang soleh
ketika amal yang soleh ini sudah dihasilkan, maka kebaikan, kehidupan akan menghampiri. Kenapa kok imanan dulu? Karena tanpa keimanan, kita melakukan sesuatu itu kosong. Kosong. Kita, ini contoh sholat. Ketika kita beriman, mengimani bahwasanya Allah itu ada, kita sholat, mau menghadap Allah takut. Takut kita mau menghadap Allah. Kita mau menghadap Allah ketika keyakinan kita drop, kita pasti tidak khusyuk. Kita pasti tidak khusyuk karena keimanannya kurang. Tapi ketika keimanannya ini kuat, kita mau sholat pun kita gemeteran. Yang kita hadapi bukan manusia. Yang kita akan menghadapi ini, yang kita akan sholat ini adalah Rabbul Alamin. Tuhan alam semesta. Maka yang harus keimanan dulu. Ketika keimanan ini ada, amal soleh keluar, amal soleh sholat, hayatun thayyibah keluar. Ini kehidupan dalam Al-Quran. Di mana kehidupan itu sangat mengerikan, adalah sebuah permainan aja, tapi kasih penawar Allah Subhanahu wa taala apa itu amal soleh. Nah, bagaimana dengan kematian? Menurut Al-Quran. Kematian itu menurut Al-Quran disebutkan salah satunya itu intiqalun min nasya'atil hayah ila nasya'atin ukhra. Kematian itu adalah satu tahapan dari tahapan kehidupan berpindah ke tahapan yang selanjutnya. Artinya ketika orang meninggal itu tidak mati, ada kehidupan selanjutnya. Intiqalun min nasya'atin min nasya'atil hayah ila nasya'atin ukhra. Perpindahan dari satu tahapan kehidupan ke tahapan selanjutnya berikutnya. Artinya setelah kita meninggal, kita tetap hidup. Dan ini sesuai dengan salah satu ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 154 sebutkan wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Ada ayat lain wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Para mufassir maksudnya hidupnya itu seperti apa? Itu masih jadi pertanyaan. Saya artikan dulu, wala taqulu, jangan kalian katakan lima yuqtalu, siapa yang meninggal fi sabilillah, di jalan Allah meninggal. Bal ahya'un, akan tetapi mereka hidup. Walakin la tusyurun, akan tetapi kalian tidak bisa merasakan. Mereka, kehidupan mereka itu tidak merasakan. Para mufassir banyak berpendapat yang berbeda-beda tentang kehidupan mereka bagaimana. Salah satunya bahwasanya kehidupan mereka itu setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan barzakhiyah ruhiyah, spiritual barzah. Jadi ada kehidupan barzah setelah ini. Bagaimana seorang ulama itu menjelaskan mereka menikmati itu seperti apa? Menikmatinya itu seperti apa? Ada yang saya terima dari seorang guru dan dia pernah menjelaskan tentang bagaimana nanti kita di alam barzah. Jasad apa? Disebutkan bahwasanya jasad kita itu nanti jasad mithali. Nanti kita di alam barzah itu jasad mithali. Pendekatan daripada jasad mithali itu untuk mendekatkan kita biar bisa paham tentang jasad mithali yang nanti kita di alam barzah. Karena nanti ada timbul pertanyaan, kita kan melakukan kebaikan, ada ruh, ada jasad. Sedangkan nanti jasad ketika di alam barzah atau dimanapun, maaf, kalau semua kecelakaan di laut, kemana? Jasadnya hancur.
atau di pesawat, jatuh pesawatnya, hancur. Nah, di mana ini? Siapa yang dibalas nanti di barzah itu siapa? Jasad seperti apa? Nah, itu namanya jasad misali. Pendekatan jasad misali itu seperti apa? Seperti mimpi. Ya, kita mimpi, mimpi kita di satu tempat, jasad kita kan di tempat tidur tetap. Kita dikejar, maaf, dikejar anjing atau dikejar binatang buas. Kita kan merasakan. Padahal kita di tempat tidur. Sedangkan di alam lain, ya, di alam lain kita dikejar sama anjing atau dengan masalah atau hewan buas, sehingga kita merasakan ketakutan itu. Padahal kita tidak kemana-mana. Itu untuk pendekatan jasad misali. Jadi yang kita mimpi itu jasad misali, seperti jasad kita. Itu pendekatannya. Kalau cuma kita di mimpinya bahagia, kita merasakan bahagia. Padahal kita tidak kemana-mana, kita tetap tidur. Tuh, itu untuk pendekatan daripada jasadnya nanti hidup di alam barzah. Artinya kita semua tidak akan mati. Bukan hanya syuhada. Di bawah mufassir itu tidak semua syuhada nanti yang akan hidup setelah alam ini. Kita juga meskipun tidak syuhada, kita tidak syahid, kita tetap hidup dan tergantung amal kita nanti. Kalau syuhada dia tamatta'una bi ni'amillah, dia menikmati nikmat Allah. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Inda rabbihim yurzaqun, di hadapan Allah diberikan rezeki mereka. Hidup dan diberikan rezeki. Orang syuhada, kalau kita tetap hidup tapi tergantung amal kita. Kecuali kita jadi syuhada juga insyaallah. Amin. Amin. Ala nabi wa alihi salawat. Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajuhum. Dan ayat ini dikuatkan oleh perkataan dari Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Beliau pernah berkata, mal mautu illa qantaratun. Bukanlah sebuah kematian kecuali jembatan. Mal mautu illa qantaratun. Kecuali jembatan. Ta'buru bikum minal bu'si wad darra, yang akan menyebarkan kalian dari kesulitan, kesengsaraan ini ila jinanil wasi'ah. Kepada apa? Kepada surga yang luas. Wa na'imid daim, dan nikmat yang abadi. Fa ayyukum yakrah, dan siapa di antara kalian yang benci? Ayan taqila min sidnin ila qasrin. Siapa yang tidak senang jikalau dia berpindah dari penjara ke kerajaan, ke istana, qasrin, ke istana. Kenapa disebut sijnin, dunia ini? Hadis lain kan ad-dunya sijnul mu'min wal akhiratu jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jadi dunia ini adalah penjara bagi kita orang-orang mukmin, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang yang kafir. Artinya kita kalau semuanya sudah meninggal, ada kehidupan setelah ini. Bukan akhir dari kehidupan kita. Dan itu sesuai dengan amal kita nanti. Ayoal ikhwah wal akhwat, dari paparan yang Al-Fagir paparkan tentang kehidupan maupun kematian dalam dunia ini, kalau kita hubungkan dengan hari Ashura, kita hubungkan dengan tragedi Karbala, kita bisa melihat dua kelompok. Kelompok yang pertama yang dia cinta terhadap dunia. Kelompok yang kedua yang dia sudah sukses dalam ujian menghadapi dunia. Yang jelas kelompok pertama yang dia sudah tidak sukses dan terbelenggu dan terbenam oleh dunia dan tertipu oleh dunia, itu adalah kelompok Yazid
Yazid bin Muawiyah, Syimiril Jausan, Ibnu Ziyad. Mereka adalah kelompok-kelompok yang sudah terikat oleh dunia. Saking keterikatannya dengan dunia sampai membunuh Al-Husain. Ini karena dunia. Mereka semua Yazid karena kekuasaan. Karena dunia. Ibnu Ziyad karena dia diiming-iming oleh Yazid. Harta juga. Karena terikat oleh dunia. Ketika dunia ini meresap, ya terserap, dunia terserap qulubil insan, ketika sudah masuk ke dalam hati manusia, sudah. Manusia ini bisa berubah. Termasuk Yazid dan kelompoknya itu. Karena dia cinta dan terikat sama dunia sampai berani membunuh Al-Husain. Yang mana Al-Husain kita tahu sendiri. Mereka orang-orang tahu semuanya. Al-Husain adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Dan hadisnya pun mutawatir, Husain minni wa ana min Husain. Aku, kata Nabi, dari Husain dariku dan aku dari Husain. Husain Sayyidah Syababil Jannah. Al-Husain adalah pemimpin pemuda surga. Al-Husain misbahul huda wa safinatul najah. Husain cahaya petunjuk dan safinatul najah, bahtera keselamatan. Udah tahu semua mereka, tapi mereka bisa lewati itu semua, batasan itu semua dilewati demi dunia. Sebegitu mengerikannya dunia ini. Itu demi dunia semua. Tidak melihat cucu Nabi, tidak melihat siapapun. Ketika dunia sudah di depan mata, mereka lewati semua. Dan ini kalau kita tarik lagi ke zaman sekarang ini, isu Palestina, sudah kelihatan siapa yang hubbud dunia. Orang-orang yang sudah terikat dengan dunia, di depan mata ada kedoliman, diacu tak acu. Sekitar Palestina, Arab di Palestina, mana ada satu rudal nyampe ke Palestina. Justru mereka sekarang ada perjanjian Abraham, perjanjian Timur Tengah baru. Dan perjanjiannya dengan siapa? Dengan rajanya kedoliman pada zaman ini. Siapa? Amerika dan Israel. Zionis Amerika dan Israel rajanya kedoliman sekarang. Kalau kita menanyakan adalah Yazid zaman sekarang, ya mereka. Dan ini karena dunia semua. Kita harus pahami itu. Karena dunia semua. Negara-negara Arab yang tidak mau sampai membuka yang kemarin sempat viral itu. Membuka, Mesir tidak bisa membuka untuk blokade masukan bantuan. Karena takut sama sang raja kedoliman ini. Amerika dan Israel. Takut mereka. Takut apa? Kekuasaannya hilang. Ketenteramannya hilang. Padahal ketika saudaranya didolimi, kita harus membantu. Al-Muslim akul Muslim. Nah itu yang sudah jelas itu. Nama yang saudara kita harus bantu. Ketika tetangga kita, saudara kita didolimi, kita harus bantu. Tapi karena hubbud dunya, mereka tidak mau bantu itu. Dan kelompok yang kedua adalah yang sukses, Al-Husain dan sahabatnya dan keluarga itu yang sukses. Dan taklif Al-Husain, kan ada pertanyaan, kenapa Al-Husain itu harus keluar? Kenapa kok tidak seperti Imam Ali? Yang dia tidak langsung perang, Imam Ali. Atau Imam Hasan, kenapa kok tidak seperti Imam Hasan? Yang dia lebih bernegosiasi dengan Muawiyah. Kenapa Al-Husain harus berangkat? Kembali ke ayat yang tadi. Ahsanu amala. Yang dilakukan Al-Husain, yang terbaik pada saat itu harus keluar. Harus berangkat kepada Karbala. Dilakukan Al-Husain, taklifnya Al-Husain, tanggung jawab Al-Husain waktu itu harus keluar. Tidak ada negosiasi. Dan Al-Husain sudah melewati itu, sudah mencapai itu. Dan teruji Al-Husain mampu untuk melewati dunia ini. Kalau Al-Husain mau, ketika
ketika Al-Husain ini mau keluar, sudah ditawarkan. Kamu kalau engkau wahai Husain, kalau seumpamanya bisa ingin mendapatkan keamanan, jangan berangkat. Jangan berangkat. Terima baiat Yazid. Baiat ke Yazid. Saya jamin keamanan oleh surahnya Yazid. Tapi Al-Husain tidak menerima itu. Karena taklif beliau harus berangkat dan harus melawan Yazid bin Muawiyah. Karena sudah saking hancurnya pada zaman itu umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Islahi ummati jaddi. Al-Husain keluar dari Madinah menuju Karbala. Ayohal ikhwah wal akhwat, saya akan tutup kajian ini dengan perkataan Al-Husain ketika beliau berjalan menuju Karbala. Qala Imam Al-Husain alaihi salam fi masirihi ila Karbala. Imam Husain berkata ketika beliau perjalanan menuju Karbala. Al-Husain berkata, "Inna hadhihi dunya qad taghayyarat wa tanakkarat." Sesungguhnya dunia ini sudah berubah dan sudah ingkar terhadap dirinya sendiri. Dunia sudah berubah. Nah, saya sebelum berangkat Karbala sudah Al-Husain sudah ngomong seperti ini, dunia qad taghayyarat wa tanakkarat. Dunia ini sudah berubah dan sudah mengingkari terhadap dirinya sendiri. Wa adbara ma'rufuha. Kebaikan dunia ini sudah berpaling. Sudah ada kebaikan dunia ini pada saat itu. Falam yabqa minha illa subabatun kasubabatil ina. Tidak ada yang tersisa dari dunia ini kecuali tetesan. Seperti tetesan air yang ada di bejana itu. Wa khasisu 'aishin kal mar'al al-wabil. Dan kehidupan yang hina ini seperti padang rumput yang udah gersang, yang udah mau mati. Ala tarawna, tidaklah kalian melihat annal haqqa la yu'malu bih, sesungguhnya kebenaran sudah tidak dikerjakan, wa annal batila la yutanaha anhu, dan kebatilan sudah tidak dilarang. Liyarghibal mu'minu fi liqa'illahi muhiqqan, hendaknya seorang mukmin ketika dia rindu bertemu dengan Allah dalam keadaan benar. Fa ini yang sering jadi semboyan kita. Fa inni la aral mauta illa sa'adatan. Sesungguhnya aku tidak melihat kematian kecuali kebahagiaan. Dalam kondisi dunia yang seperti ini, Al-Husain tidak melihat kematian kecuali keindahan. Wal hayata minadh dhalimin illa barman, dan hidup bersama orang zalim kecuali kesengsaraan. Hidup dengan orang-orang zalim kecuali kesengsaraan. Tidak melihat itu sudah. Kalau hidup sama orang zalim itu pasti kesengsaraan. Innan nas, lanjutannya, innan nas abidud dunya. Manusia ini hamba daripada dunia. Waddinu la'ikun ala ilsinatihim. Sedangkan agama ini hanya berumah di lisan aja. Di lisan aja ini agama ini. Berumur di lisan aja. Yahutunahu madarrat ma'aishuhum. Mereka, ya manusia ini, mereka menjaga agama ini ketika kehidupan mereka lancar. Ketika hidupannya mereka lancar, manusia ini mereka menjaga yang namanya agama. Fa'idha muhisu bil bala'i qalla dayyanun. Dan ketika dia dikasih ujian, ketika mereka manusia diberikan ujian, maka sedikit yang berpegangan dengan agama. Tidak ada yang menjaga agama ketika sudah dikasih ujian. Itu seperti Yazid dan kawan-kawannya itu.
Dia tidak bisa sudah. Ketika si ujian bagaimana hak dan batil, dia sudah tidak tahu itu. Dan ada satu semboyan lagi dari Al-Imam Al-Husain, bagaimana dia melihat ketika ditawarkan tentang keamanan, beliau berkata, ala wa inna ad-da'i yabna ad-da'i. Ketahuilah bahwasanya orang yang durhaka dari anak-anak, dari seorang pendurhaka, qatraka zabainat natain, yang telah memaksaku untuk memilih dua hal, bainas dillati wasillah, antara kehinaan wasillah. Sila ini membuka pedang dari tutupnya, istilalu suyuf, buka pedang dari tutupnya. Artinya perang, hinaan atau perang. Kalau semua tidak. Apa kata Imam Musin? Hayhat minatillah. Pantang kita ini pantang hina. Dan kita kalau kita sekarang di zaman sekarang ini, tabligh kita juga dipilih di dua pilihan. Kita mau bela Palestina jujuran atau tidak. Kalau semua kita tidak membela Palestina, ya kita tidak usah boykot hal-hal yang berkaitan. Taklif kita kan seperti ini sekarang. Kita tidak bisa perang. Tidak bisa perang ke sana. Yang kita bisa lakukan sekarang adalah itu. Bagaimana kita bisa membantu rakyat yang ada di Palestina. Kita bersama mereka. Salah satunya apa? Boykot hal-hal yang berkaitan dengan raja kezaliman pada zaman ini, Zionis Amerika dan Israel. Itu hal yang paling kita bisa lakukan sekarang. Ya kalau semua yang kita punya dan lebih, kita bantu dana yang ada. Dan jangan sampai kita capek untuk mengawal tentang isu Palestina. Selama Palestina dijajah, selama itu juga kita tetap menyuarakan tentang kebebasan Palestina. Karena taklif kita sekarang seperti itu. Kita pada hina. Mungkin cukup sekian dari Al-Fagil. Apabila ada salah ucap, Al-Fagil mohon maaf. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.